semuanya, kembali lagi di Driver Muda Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Gimana liburan kalian pada kemana? Liburan Nataru kemarin ke Bali, ke Malang, ke Jogja. Infonya yang padat atau macet di area Malang ya. Liburan orang Indo ke Malang semua. Oke, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara berkendara baik itu motor ataupun mobil yang aman ya di jalan. Terutama bagi pengguna motor nih, banyak banget anomalinya. Oke, mulai dari yang pertama. Ini bagi pengguna motor ataupun mobil ya, terutama ini motor. Banyak banget saya temuin di pengguna motor, yaitu apa? Satu, ketika keluar gang atau pertigaan ataupun persimpangan apapun itu, jika kalian memotong jalan atau berpindah jalan, usahakan kalian berhenti terlebih dahulu dan tengok ke kanan dan ke kiri. Jangan langsung main nyelonong masuk. Saya banyak banget menemuin pengguna motor seperti itu ya, dari simpangan asal masuk, asal nyelonong, nggak berhenti, nggak tengok kanan kiri. Iya, kalau dari jalan utamanya pas sepi atau hanya ada motor lah, bagaimana kalau ternyata ada truk ataupun kendaraan muatan berat yang lain? Karena begini ya, saya jelaskan bagi kalian pengguna motor yang belum mengerti ini, tolong kalian simak. Mobil angkut atau kendaraan berat ya, ketika berjalan itu dia nggak bisa melakukan pengereman mendadak ya, tolong dicatat itu. Karena apa? Truk muatan ataupun ya mobil kendaraan berat lainnya ya yang bermuatan, ketika berjalan terus melakukan pengereman itu dia nggak bisa langsung berhenti, men. Pasti dia akan terus menggelinding karena apa namanya ya, saya lupa, gaya inersia atau apa ya, ya itulah pokoknya. Bagi kalian yang tahu tolong koreksi saya, komen di bawah. Nah, yang intinya mobil itu nggak bisa langsung berhenti ketika melakukan pengereman. Dia akan berhenti setelah sekian meter baru akan berhenti. Nah, jika kalian pengguna motor asal masuk nyelonong ke jalan raya tanpa berhenti, tanpa tengok kanan kiri, terus naasnya di jalan utamanya ada kendaraan besar, wassalam, kalian pasti akan tertabrak. Dan ketika pengguna motor tertabrak kendaraan yang lebih besar atau mobil ya, pasti yang disalahkan mobilnya. Meskipun dalam peraturan undang-undang ya, objektif siapa yang salah itu yang disalahkan. Tapi kalau penghakiman masyarakat ya, terutama yang nggak melek hukum, nggak melek pengetahuan, pasti yang disalahkan yang kendaraan lebih besar dimanapun itu. Akhirnya apa? Pengguna mobil atau truk yang bermuatan tadi, yang seharusnya dia benar dan nggak bisa mengerem mendadak, terus menabrak pengguna motor. Akhirnya apa? Pengguna truknya itu tadi dia ketakutan. Satu, kalau dia nggak lari, dia akan digebukin oleh massa. Pilihannya dua, dia berhenti untuk bertanggung jawab terhadap korban dengan konsekuensi dia dipukulin, digebukin, nggak tahu dia mati atau enggak. Yang kedua, truk ini pasti akan kabur menyelamatkan diri dari amukan massa. Padahal yang salah tuh pengguna motor, karena itu tadi menyeberang jalan nggak tengok kanan kiri lebih dulu, dia asal masuk. Itu akhirnya selain merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain, mencelakakan orang lain. Terus yang kedua, itu tadi yang pertama, masuk pertigaan atau persimpangan tanpa berhenti tengok kanan kiri. Terus yang kedua, ini untuk mobil terutama ya, saya garis bawahin untuk pengguna mobil.
Jika kalian pengguna mobil ingin menyalip atau mendahului kendaraan yang ada di depan kalian, itu biasakan lihat dulu spion kanan kiri ada motor atau enggak, gitu ya. Jadi sebelum kalian masuk nih atau menyalip, saya kasih contoh seperti ini. Di depan ada mobil Honda Freed, saya mau nyalip. Nah, sebelum saya menyalip, saya pasti ambil ancang-ancang dulu. Ancang-ancangnya apa? Saya lihat dulu spion kanan, ada motor nggak di sebelah kanan mobil saya. Terus sebelum masuk menyalip, kita kasih sen kanan untuk mengasih tahu pengguna motor di belakang nih khususnya, ini loh saya mau menyalip, kalian yang di belakang jangan nyalip dulu, biar saya nyalip dulu, biar nggak senggolan di jalan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tolonglah, saya kesel banget kemarin beberapa hari yang lalu ya, saya dari belakang udah nyalip nih beberapa motor, terus nyalip mobil. Nah, kebetulan di mobil yang mau saya salip ini, dia mau nyalip atau mau mendahului juga tanpa memberi isyarat lampu sen dan tanpa nengok, karena saya sudah posisi sudah masuk setengah badan mobil dia. Akhirnya apa? Saya ya mau nggak mau saya mengerem dan mengambil buang setir ke kanan. Untungnya saya nggak jatuh. Jadi begitu ya bagi pengguna motor. Nah, seperti ini saya kasih sen. Nah, kita nyalip seperti ini. Nah seperti ini. Jadi lebih aman bagi diri sendiri, nggak merugikan orang lain, seperti itu ya. Oke, mungkin video kali ini cukup itu dulu ya. Tips and trick atau cara berkendara yang aman bagi pengguna motor dan mobil. Tolong apa yang saya celotehan ini diperhatikan ya, diterapkan agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oke, video kali ini cukup sekian ya. Terima kasih sudah menonton.